Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar 2 yang diampu oleh Bapak Agus Setiawan. Dalam kelompok ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Desi Fatmawati Aziz dan juga rekan saya Sekar Melati. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kriteria dan Pengembangan Bahan Ajar yang Bermutu. Baik teman-teman, dalam kriteria dan pemilihan bahan ajar yang bermutu di sini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian bahan ajar. Lalu yang kedua ada jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga ada langkah-langkah pemilihan bahan ajar yang bermutu. Lalu yang keempat ada kriteria dan pemilihan bahan ajar yang bermutu. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian bahan ajar. Jadi teman-teman, bahan ajar di sini tuh adalah bahan yang digunakan dalam memudahkan proses pembelajaran, yaitu sebagai alat yang digunakan oleh seorang guru untuk membantu jalannya pembelajaran. Bahan ajar itu dibuat untuk menyampaikan materi supaya lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam sebuah bahan ajar tentu ada yang namanya pengembangan bahan ajar itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan pengembangan bahan ajar? Jadi teman-teman, pengembangan bahan ajar itu adalah suatu proses yang sistematis, perlu adanya identifikasi mana yang sekiranya tepat dan tidak tepat untuk diterapkan di dalam kelas. Tentunya dengan menyesuaikan kurikulum yang telah berlaku. Bahan ajar itu adalah proses atau persoalan pokok yang tidak bisa dikesampingkan dalam suatu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Jadi adapun beberapa pengertian bahan ajar menurut para ahli, diantaranya A. Menurut Suharsini Arkunto Dalam Belawati dan kawan-kawan, mereka berpendapat tentang pentingnya bahan ajar, yakni bahan ajar itu merupakan inti dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang pembelajaran itu sendiri yang diupayakan. Lalu yang kedua itu ada menurut Chomsky, S. Widodo, dan Jesmadi. Mereka berpendapat bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Lalu yang C, ada menurut Darwin Shah dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Arif, bahwa bahan ajar itu merupakan sumber belajar yang berisikan pesan, bentuk-bentuk, konsep, definisi, konteks data, fakta, proses, nilai, dan keterampilan. Jadi teman-teman, dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar itu merupakan seperangkat alat untuk mengajar, baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya buku pembelajaran, modul, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengembangan bahan ajar itu tentu saja menjadi sebuah tantangan baru dong bagi setiap pendidik dalam mengembangkan bahan ajar di setiap proses pembelajaran. Perlu adanya kreativitas, inovasi agar bahan ajar itu dapat menarik minat peserta didik untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis bahan ajar. Jadi teman-teman, di sini dalam makalah kami menuliskan beberapa jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, ada bahan ajar menurut bentuknya. Yang kedua, ada bahan ajar menurut cara kerjanya. Yang ketiga, ada bahan ajar menurut sifatnya. Jadi, di sini bahan ajar yang digunakan itu tidak serta-merta sembarangan. Jadi, setiap bahan ajar itu ada beberapa ketentuan sesuai dengan kapasitasnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah bahan ajar menurut bentuknya. Jadi, bahan ajar menurut bentuknya itu ada bahan ajar cetak seperti buku, lembar kerja, lembar kegiatan siswa, poster, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan ajar audio atau bahan ajar dengar, contohnya itu seperti kaset,
MP3, sound recorder, dan handphone. Lalu ada bahan ajar bahan ajar pandang dengar, audio visual, yaitu bahan ajar yang menggabungkan dua unsur nih, antara mendengar dan melihat. Contohnya seperti video dan film. Lalu selanjutnya ada bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif itu suatu bahan ajar yang tidak terlepas dari perangkat yang berbasis komputer. Biasanya seperti itu. Selanjutnya bahan ajar menurut cara kerjanya teman-teman. Di sini bahan ajar menurut cara kerjanya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada bahan ajar yang diproyeksikan, lalu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, lalu selanjutnya bahan ajar audio, lalu selanjutnya ada bahan ajar video, lalu bahan ajar yang berbasis non cetak seperti komputer dalam menayangkan sesuatu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bahan ajar menurut sifatnya. Jadi bahan ajar menurut sifatnya itu di sini ada menurut dari Rowntree, Dalam Bilawanti dan kawan-kawan mengatakan bahwa berdasarkan sifatnya itu bahan ajar itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah bahan ajar berbasis cetak, yaitu seperti yaitu tadi teman-teman, buku, pamflet, lembar kerja dan lain sebagainya. Lalu ada bahan ajar yang berbasis teknologi, contohnya itu audio, siaran radio dan lain sebagainya. Lalu bahan ajar yang digunakan dalam praktik dan proyek, contohnya lembar observasi. Ada juga bahan ajar yang berbasis teknologi, biasanya itu untuk jarak jauh seperti handphone. Dari banyak jenis bahan ajar ini dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya jenis apapun bahan ajar dengan metode apapun itu bahan ajar dapat lebih baik asalkan seorang pendidik kita nih sebagai calon guru atau sebagai guru dapat menginovasikan atau berkreativitas sebaik dan semenarik mungkin dalam proses pembuatan bahan ajar. Jadi bahan ajar itu tidak terputar-putar di situ saja, kita bisa mengkombinasikan, kita juga bisa lebih menginovasi. Semua tergantung bagaimana pendidik itu dalam mengembangkan bahan ajar. Kenapa sih bahan ajar itu perlu dikembangkan? Jelas bahan ajar itu perlu dikembangkan teman-teman. Kita semua sadar bahwa ketika kita melakukan bahan ajar yang itu saja, tentu saja murid akan bosan. Akibatnya tidak tertarik dengan pelajaran yang kita ajarkan. Bahkan mungkin mereka tidak mengerti, dan pelajaran yang kita ajarkan pun mungkin tidak masuk ke otak mereka. Jadi perlulah kita lebih baik lagi, lebih cekatan lagi, lebih kreatif lagi dalam melakukan bahan ajar. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sekar Melati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Jadi dalam tahapan pemilihan langkah-langkah bahan ajar harus mempertimbangkan beberapa kriteria dalam pemilihannya. Tujuannya buat apa? Jadi tujuan ini yaitu bahan ajar mampu mendorong tercapainya tujuan belajar, yaitu seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu tujuannya di sini menjadi acuan atau rujukan dalam pemilihan bahan ajar. Nah, karena di setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan belajar. Jadi setiap materi itu berbeda-beda dengan langkah-langkahnya dalam pemilihan bahan ajar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Jadi materi yang diajarkan sebelumnya itu harus diidentifikasi.
termasuk pengidentifikasiannya itu yaitu adanya fakta, konsep dalam materi tersebut, prinsip, prosedur dari materi tersebut, apakah itu efektif buat pembelajaran. Nah, lalu digabungkan lebih daripada satu jenis materi. Dengan pengidentifikasian jenis-jenis materi yang diajarkan, di sini berguna untuk guru dapat memudahkan dalam pengajaran. Nah, maka guru akan mendapatkan kemudahan akibat adanya mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar di sini. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai dan relevan dengan standar kompetensi dasar dan standar kompetensi, dan itu telah teridentifikasi. Jadi harus sesuai bahan ajar yang dipilih dan sesuai juga dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu memilih sumber bahan ajar. Jadi di sini yaitu materi pelajaran dan bahan ajar itu harus ditemukan dari beberapa sumber, disatukan, seperti dari buku pelajaran, majalah, jurnal, internet, dan media audio visual. Kita masuk ke tahap kriteria dan pemilihan bahan ajar. Jadi dalam memilih bahan ajar itu tidak boleh sembarangan. Nah, dengan begitu ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh untuk memilih bahan ajar mana yang dapat digunakan dan itu layak gitu. Yang pertama, tentukan tujuan apa yang kita inginkan menggunakan suatu bahan ajar. Misalnya kita memilih bahan ajar tentang tata cara berwudu. Dalam pemilihan bahan ajar tata cara berwudu untuk siswa, tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada siswa gimana sih tata cara berwudu yang benar. Nah, seperti itu. Jadi setiap bahan ajar yang dipilih itu harus memiliki tujuan. Dan yang kedua, pelajari bidang bahan ajar yang kita butuhkan. Jadi bidang bahan ajar tuh banyak, kayak bidang kesehatan, perindustrian, pertanian, pendidikan. Nah, jadi karena kita masuk bidang pendidikan, jadi kita harus mempelajari bidang bahan ajar di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, buatlah perincian tentang jenis bahan ajar apa yang kita cari, seperti bahan ajar buku cetak, bahan ajar bukan buku, bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, dan bahan ajar interaktif. Nah, yang keempat, tentukan nih apakah bahan ajar tersebut dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik agar peserta didik giat dalam belajar, seperti menambah semangat peserta didik. Jadi kita harus menentukan apakah yang kita pilih itu dapat memotivasi peserta didik. Nah, yang kelima, pilih bentuk bahan ajar yang tepat yang dilakukan dan dapat melakukan penilaian pada kriteria diantaranya nih. Apakah sesuai tujuan dari pengajaran? Terus yang kedua, apakah sesuai isi dan tujuan pengajarannya dalam memilih bahan ajar yang kita pilih. Yang ketiga, ketepatan penggunaan bahasa pada tingkat pengetahuan dan pengertian peserta didik. Jadi maksudnya di sini apakah peserta didik dari bahan ajar yang kita pilih, peserta didik dapat memahami materi yang kita berikan. Terus apakah tepat dalam cara penyajiannya untuk peserta didik. Yang kelima, contoh-contoh yang ditarik dengan tepat dari lapangan yang sesungguhnya. Jadi apakah ada contoh yang terjadi di masyarakat dari bahan ajar yang kita pilih. Itu tujuannya untuk pembelajaran lebih luas gitu. Dan yang keenam, latihan-latihan yang memadai dan berdasarkan tujuan. Jadi adanya bahan ajar ini dapat menimbulkan latihan-latihan yang kita berikan untuk peserta didik. Nah, yang ke-7, serta aspek-aspek fisik. Misalnya nih, ukuran bahan ajar, jenis ukuran yang digunakan, kayak misalnya kertas yang digunakan, kualitas percetakan, terus penjilitan, bahkan nih harga juga termasuk hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi di situ juga
kriteria tersebut itu bertujuan agar bahan ajar ini bermutu untuk digunakan dalam mengajari peserta didik.